Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya IHSG yang mulai melemah lagi teman-teman ya, dan kalau kita lihat harga emas juga turun cukup tajam ya. Apakah ini saat yang tepat untuk membeli emas? Nah, nanti kita lihat teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen investasi yang paling mudah, ya itu emas itu investasi paling mudah. Cuma tergantung caranya teman-teman ya. Jadi usahakan jangan masuk di atas, tetapi saat harga terkoreksi apa itu baru masuk. Nah, di dunia saham juga gitu teman-teman. Jadi saat yang tepat itu adalah saat yang terjadi krisis, kemudian harga saham turun drastis ya. Jadi IHSG kemarin sempat melemah ya di awal-awal perdagangan, kemudian ditutup menguat hijau. Tapi kalau kita lihat di beberapa saham yang hijau itu cuma sedikit teman-teman ya. BSSR ini karena dia mau bagi dividen. BCA, nah ini BCA ini asing udah mulai masuk ya, karena memang turunnya itu tajam banget ya BCA ini ya, dari hampir 11.000 sampai 4.800. Nah sekarang sudah 6.300 ya kalau BCA masuk ya. 6.300 dikurangi 4.800, udah 1.500 poin ya, hampir 30% teman-teman. Dan ini yang menarik, BCA foreign tuh udah mulai masuk. Nah, tadi foreign tuh masuk nih 4 hari itu hijau semua nih, hijau, sempat merah dikit, ini ada yang take profit nih, besoknya lagi masuk lagi sampai sekarang udah 6.300 ya. Sementara bank-bank yang lain kayak BRI ini masih tertekan ya, karena foreign kayaknya masih jualan. Nah ini foreign sempat masuk nih 1.400 lot, besoknya langsung diajar 1.800 keluar, 400.000 lot keluar. Dan saham-saham sektor batu bara pun juga kena teman-teman nih, yang mengincar adro. Mudah-mudahan adro ini balik lagi ke 2.100 atau ke 2.000. Itu saat yang tepat ya, karena kebijakan pemerintah tentang batu bara ini masih membuat investor ragu teman-teman. Jangan-jangan nanti ada biaya lain-lain ya, jadi akhirnya mereka mungkin mengalihkan ya permintaan batu baranya dari Indonesia, dialihkan ke yang lain, mungkin ke negara yang lain yang lebih simpel, nggak ada aturan-aturan baru, nggak ada kebijakan-kebijakan yang baru. Nah, khusus di video kali ini saya ingin membahas ini ya, investasi emas teman-teman ya. Nah ini harga buyback emas Antam turun sudah 581.000 dari rekor tertingginya. Jadi harga buyback emas itu dari Jumat kemarin itu sudah ke 2.400. 2.408. Harga buyback tertinggi itu di bulan Januari, di akhir Januari 2026, 2.989. Nah ini yang FOMO beli emas di harga tinggi ya, sekarang rugi teman-teman. Jadi emas itu bukan untuk investasi ya, jadi cuma untuk safe haven ya, jadi untuk menjaga nilai. Tapi kalau toh emas itu mau buat investasi, teman-teman harus jangka panjang ya, di atas 10 tahun ya, 10 tahun, 16 tahun, 15 tahun itu, 20 tahun lebih menarik lagi ya. Jadi ya caranya gimana ya? Caranya mudah sekali ya. Yang penting teman-teman milih emas yang benar-benar kadarnya bagus ya, kadarnya terpercaya ya, toko emas yang terpercaya ya. Misalnya dia bilang kadarnya 24 karat, kalau dicek juga benar 24 karat. Nah, jadi toko-toko emas itu ya kita harus benar-benar pintar milih. Dia tidak asal beli ya, karena kalau asal beli toko emasnya itu belum terpercaya ya, kita akan kena juga ya. Nah sementara kita lihat ini apa nih, $1 sekarang udah 17.800. Harga minyak udah turun di bawah 80 US dollar. Nah harusnya ini BBM kita harusnya juga turun ya.
Tapi nggak tahu nih pemerintah ini ya. Ini kita lihat harga emas dalam bentuk rupiah ini juga turun. 30 hari turun. Hari kemarin yang hari Jumat juga turun. Tapi kalau 6 bulan masih naik 2%. 1 tahun 98%. Jadi masih kenaikannya tuh tinggi banget sebenarnya harga emas ini. Jadi masih berpotensi untuk turun ya. Saat turun itu teman-teman bisa ini ya, masuk lagi ya di emas. Nah, kita cek nih ya. Harga emas tuh tahun 2010 itu berkisar antara 350 sampai 400 ribu per gram. Bayangkan nih. Anggap aja 400 ribu ya harga emas. Harga emas 400 ribu, sekarang buybacknya 2.500 lah, 2.500.000 dibagi 400 ribu, naik 6 kali lipat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya emas 100 juta ya di tahun 2010, sekarang udah jadi 600 juta, naik 10 kali lipat. Nah, kalau tahun 2000 berapa ya, coba kita cek yang lebih ini 2001 mungkin ya, berapa nih, 2001 itu harga emas 85.000 teman-teman. Gila, 85.000 ya. Sekarang 2.500.000 dibagi 85.000, naik 29 kali lipat ya tahun 2001. Jadi kalau teman-teman punya emas 10 juta aja ya di tahun 2001, itu sekarang udah nilainya udah 290 juta. Kalau punya 100 juta ya sekarang nilainya 2,9 juta. Itu 2001 ya, dari 2026 dikurangi 2001 ya, 25 tahun. Jadi memang emas itu jangka panjang ya, paling tidak 15 tahun lah. Kalau teman-teman masih usia muda ya, sekarang misalnya 25 tambah 15. Kalau teman-teman nabung emas dari usia 15 tahun, 25 tahun ya. Saat produktif, saat punya gaji pertama, mulai nabung emas, sedikit demi sedikit ya, misalnya berapalah semampunya, 1 gram apa 2 gram, punya duit dibelikan emas, belikan emas. Nah, nanti terkumpul 100 gram ya. Terus 100 gram lumayan teman-teman ya. Sekarang nilainya 100 gram udah berapa itu kali 2.500.000. Udah 250 juta. Jadi menarik ya. Jadi bahkan kalau teman-teman emas perhiasan pun itu nggak masalah ya. Emas perhiasan pun kalau di toko emas yang terpercaya itu harganya luar biasa. 2012 ya, coba kita lihat ya, harga emas tahun 2012 itu berapa? Oh, 580 ya. Ya masih layak lah ya, ini hampir 4 kali lipatnya ya. 5 kali lipat ya harga emas ya. Nah, ini praktis banget. Dan teman-teman nggak perlu repot-repot, nggak perlu ini, karena bentuknya fisik ya. Jadi kita bisa menabung emas dalam bentuk fisik ya. Jadi beli aja 1 gram, 2 gram. Sekarang kan sudah ada emas yang harga emas mini ya. Sekarang ada emas mini namanya. Ada emas 0,1 gram. Nah, ini kan 0,1 gram harga emas mini itu 0,1 gram 300.000. Ya, cuman kalau teman-teman nabung emas yang 0,1 gram ya terlalu lama ya. Tapi kalau teman-teman pakai menabung emas tiap gajian, misalnya disisihkan, disisihkanlah bisa 500.000, 1 juta ya misalnya. Kalau tiap gajian disisihkan 500.000 aja, itu kali 12, maka teman-teman ada dana 6 juta. 6 juta kalau kalikan 10, udah 60 juta. 60 juta dalam bentuk emas perhiasan. Dan kita belinya secara bertahap ya, ketika harga emas turun itu beli. Ya, seperti sekarang ini. Jadi harga emas sekarang turun ya. Nah, sekarang turun.
Ini kita beli 2,4 turun. Nah, ini kita beli kalau misalnya 10 tahun, coba kita lihat ya, 15 tahun. Oh, masih tinggi banget nih teman-teman. Jadi nanti teman-teman belinya bertahap aja ya. Siapa tahu nanti kayak kondisi ini 2011 sampai 2018 itu harga emas naiknya nggak terlalu tinggi. Karena stabil tuh ya. Dolar mungkin juga stabil, rupiah stabil ya. Makanya harga emas nggak naik terlalu tinggi. Nah, ketika harga emas nggak terlalu tinggi, ya teman-teman mulai masuk. Ya, jadi sekarang jangan all in masuk emas semua gitu enggak. Jadi dipecah ya, ada yang saham, ada yang emas. Saham pilih yang dividennya cukup gede. Kemudian emas belinya juga bertahap ya, beli emas lebih bagus emas batangan sih ya. Tapi kalau emas perhiasan pun nggak masalah. Jadi disimpan aja selama nabung emas ya. 1 gram, 2 gram gitu. Nanti sampai 15 tahun, umur 40-an apa umur 50 tahun, teman-teman panen ya. Anak emas itu gampang banget. Beda dengan tanah ya. Kalau tanah, teman-teman butuh dana, jualnya agak susah. Tapi kalau emas, teman-teman butuh dana untuk dana pendidikan, untuk dana masa tua, dana pensiun, itu emas itu sangat liquid dan gampang dicairkan. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review tentang emas dan saham pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan atau terjebak di trading forex, trading kripto. Itu udah hindari aja lah, tinggalkan aja lah. Investasi yang nggak jelas itu tinggalkan saja. Lebih baik fokus di investasi-investasi yang udah terbukti bagus gitu ya. Dan kita hidupnya juga tenang ya. Jadi itu. Ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.